Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Razik Ibnu Fatih dengan NRP 2040231033 dan teman saya Dan saya Hanafi Dwi Cahyo dengan NRP 2040231035. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang semikonduktor untuk memenuhi tugas material listrik dan elektronika. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu semikonduktor, saya akan mengulas sedikit mengenai perkembangan teknologi di bidang elektronika. Setelah ditemukannya transistor pada era 1940-an, perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang elektronika semakin besar. Semakin kompleksnya sebuah sistem elektronika melahirkan komponen-komponen elektronika yang ukurannya semakin kecil, sehingga aplikasi penggunaannya akan semakin efisien di berbagai aspek. Apa saja komponen-komponen elektronika yang bersifat semikonduktor? Bisa kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ada dioda, LED, transistor, OEM, dan lain-lain. Beberapa dari komponen tersebut sudah pernah kita lihat. Komponen-komponen tersebut bersifat semikonduktor. Semikonduktor itu adalah bahan yang sifat kelistrikannya terletak di antara sifat-sifat konduktor dan isolator. Dan tahanan jenisnya mempunyai harga di antara konduktor dan isolator, yaitu antara 10 pangkat 5 ohm cm sampai dengan 10 pangkat 5 ohm cm. Nah, di mana kita dapat menemukan bahan-bahan semikonduktor? Bahan semikonduktor banyak ditemukan pada unsur-unsur kimia golongan 4, seperti silikon dan germanium, yang memiliki 4 elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron paling luar. Saya akan mengulas sedikit mengenai suatu atom. Apa itu atom? Atom adalah elemen terkecil dari suatu bahan atau material. Atom terdiri dari 3 partikel, yaitu neutron, proton, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Pada gambar berikut adalah gambar silikon dan germanium. Pada silikon, elektron yang mengorbit atau mengelilingi inti itu berjumlah 14 elektron. Pada germanium, elektron yang mengelilingi inti-inti itu berjumlah 32 elektron. Keduanya memiliki 4 elektron valensi. Berikut menunjukkan semikonduktor pada kondisi suhu 0 derajat. Lingkaran dengan tanda plus 4 menunjukkan ion-ion silikon atau germanium, terdiri dari inti-inti atom beserta elektron-elektronnya, kecuali 4 elektron valensinya. Ikatan kovalen dilukiskan dengan 2 garis lengkung putus-putus, dengan 2 elektron valensi di dalamnya. Elektron-elektron di dalam ikatan kovalen ini dapat dilepaskan dari ikatannya dengan memberikan sejumlah energi tertentu. Pelepasan elektron tersebut memerlukan energi. Untuk germanium, energi yang diperlukan sebesar 0,75 elektron volt. Nah, untuk silikon sebesar 1,12 elektron volt. Nah, selanjutnya elektron bebas akibat energi panas. Ketika suhu ruangan meningkat, akan terjadi gerakan simpang siur dari elektron pada jaringan kristal yang disebabkan oleh energi panas. Akibatnya, ada elektron terlepas dari ikatan kovalen dan menjadi elektron bebas. Elektron bebas tidak akan tertarik atau tertolak oleh elektron dan inti dari kristal. Jika diberikan suatu medan listrik dari luar terhadap gerakan elektron bebas itu, akan terbentuk suatu gerakan tetap searah elektroda positif dan mengakibatkan arus listrik dibawa oleh elektron, dan elektron tersebut dinamakan pembawa arus. Tempat kosong yang ditinggalkan oleh elektron di dalam susunan kristal akibat elektron melepaskan diri dari ikatan kovalen itu disebut hole atau lubang.
Supaya bahan semikonduktor ini dapat untuk penghantar atau penyusun bahan dasar elektronik, diperlukan tambahan elektron atau hole dengan memasukkan atom-atom asing yang bervalensi 3 atau 5 dengan presentasinya yang sangat kecil kepada semikonduktor murni atau intrinsik. Kemudian dapat dihasilkan semikonduktor tidak murni atau ekstrinsik. Dan penambahan tersebut disebut dengan doping, sehingga meningkatkan sifat penghantar dari bahan germanium atau silikon. Berikutnya, semikonduktor. Pada saat semikonduktor murni bervalensi 4 ditambahkan atau diberi doping bervalensi 3, maka atom bervalensi 3 akan dikelilingi oleh semikonduktor murni bervalensi 4 untuk membentuk ikatan kovalen. Karena itu, dengan menambahkan energi sedikit saja pada elektron kristal asli, elektron tersebut dapat meloncat dari ikatan kovalennya dan mengisi kekurangan pada atom akseptor, disertai dengan pembentukan hole pada lubang yang ditinggalkan. Untuk semikonduktor tipe P ini terbentuk hole disertai dengan terbentuknya ion negatif yang tidak dapat bergerak. Jadi, hole merupakan pembawa muatan mayoritas dan elektron merupakan pembawa muatan minoritas. Jika atom doping yang diberikan kepada semikonduktor bervalensi 5 dari elektron valensinya hanya 4 saja yang diperlukan untuk mengisi keempat ikatan kovalen. Sedangkan elektron kelima terikatnya kurang erat pada atomnya. Dengan memberikan energi yang kecil saja kepada atom pencampur tersebut, maka elektron ini dapat dibebaskan. Karena terjadi elektron bebas, maka semikonduktor yang dihasilkan dengan menambah atom ini dinamakan dengan semikonduktor jenis N. Energi untuk membebaskan elektron valensi atom donor dinamakan energi ionisasi atom donor, yang besarnya 0,01 elektron volt untuk germanium dan untuk silikon sebesar 0,35 elektron volt. Jadi, elektron bebas merupakan pembawa atom mayoritas, dan hole merupakan pembawa atom minoritas. Kita cukupkan penjelasan singkat pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata dari kami mohon minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.